Siapa sangka, di dalam pesawat megah Korea Air yang terbang menembus langit biru, justru seorang TKI yang dianggap remeh, berpakaian lusuh dan hanya duduk di bangku ekonomi, menjadi penyelamat ratusan nyawa. Satu gerakan yang tak pernah disangka, membuat maut berubah jadi keselamatan. Inilah bukti, kuasa Allah bisa menghadirkan penolong dari jalan yang tak terduga. Jika kalian percaya bahwa pertolongan Allah selalu datang di saat genting, tekan like sekarang juga agar harapan kita semua terkabul. Langit sore itu berwarna jingga, ketika seorang pemuda dengan pakaian sederhana melangkah pelan menuju gerbang keberangkatan Bandara Incheon. Namanya Raffi, seorang TKI yang baru saja mengakhiri kontrak panjang di Korea Selatan. Di tangannya hanya ada koper usang, pegangan satu-satunya setelah bertahun-tahun bekerja keras di negeri orang. Wajahnya letih, matanya sayu, namun ada ketenangan yang sulit dijelaskan. Baju yang melekat di tubuhnya tampak lusuh, sepatu yang dikenakan sudah pudar warnanya, seolah menyimpan cerita panjang tentang perjuangan di balik keringat dan air mata. Di balik gerbang keberangkatan, antrian penumpang menuju pesawat Korea Air tampak mengular. Raffi ikut mengantri dengan sabar, tidak peduli tatapan-tatapan sinis yang meliriknya dari ujung kepala hingga kaki. Beberapa penumpang dengan pakaian necis berbisik sambil tertawa pelan, seakan kehadirannya merusak pemandangan kelas internasional. Seorang ibu muda bahkan menarik anaknya menjauh, seolah takut jika penampilan lusuh Raffi membawa sesuatu yang buruk. Raffi menunduk, menahan perasaan. Hatinya berdesir, tapi ia tetap melangkah pelan. Di dadanya ia berbisik lirih, mengingat ajaran kakeknya di kampung halaman. Jika engkau dihina karena kemiskinanmu, jangan balas dengan kemarahan. Balaslah dengan kesabaran. Ingat, Allah Maha Melihat. Kata-kata itu bagai penopang, menenangkan luka yang kembali disayat oleh perlakuan orang-orang di sekelilingnya. Sesampainya di pintu masuk pesawat, pramugari yang bertugas sempat ragu melihat tiket di tangan Raffi. Tatapannya menilai, bibirnya tersenyum tipis, namun matanya penuh keraguan. Silakan ke kursi 34F. Ucapnya singkat. Raffi mengangguk sopan, lalu berjalan menyusuri lorong sempit pesawat. Setiap langkahnya terasa berat, bukan karena koper kecil yang ditenteng, melainkan karena tatapan para penumpang yang seperti menembus dadanya. Di kursi kelas ekonomi, Raffi duduk perlahan. Kursinya berada di dekat jendela, sebuah tempat yang baginya terasa istimewa. Dari sana ia bisa memandang langit, membiarkan pikirannya melayang kembali ke kampung. Ia membayangkan ibunya yang sudah tua, menunggu dengan harap kepulangannya. Ia membayangkan adik-adiknya yang ingin sekali melihatnya membawa sedikit rezeki. Semua bayangan itu menimbulkan perasaan hangat sekaligus getir, sebab apa yang dibawanya hanyalah hasil kerja keras yang tidak seberapa. Suara-suara lirih terdengar dari penumpang di samping dan belakangnya. Herannya, bisa-bisanya orang kaya gitu naik pesawat internasional. Pasti cuma numpang dari tiket subsidi, atau jangan-jangan salah masuk kelas. Lihat pakaiannya, kayak bukan penumpang beneran. Setiap kalimat itu menusuk hati Raffi, tapi ia memilih untuk diam. Ia menarik napas panjang, memejamkan mata sebentar, lalu menghembuskannya perlahan. Sabar, Vi. Kau tahu, hidup ini bukan tentang siapa yang paling kaya, tapi siapa yang paling kuat menahan diri, gumamnya dalam hati. Tak lama kemudian, seorang pria parubaya dengan jas mahal dan jam tangan berkilau duduk di kursi depan. Dari gayanya, jelas ia seorang pengusaha besar. Ia menoleh sekilas ke arah Raffi, lalu mendengus kecil. Beginilah kalau kelas ekonomi dibuka terlalu luas. Orang-orang yang tidak pantas bisa ikut masuk. Katanya setengah berbisik namun cukup keras untuk didengar. Beberapa penumpang terdekat tertawa kecil menimpali. Raffi hanya menunduk, menggenggam erat koper kecil di bawah kursi. Namun meski dihina, ada sinar keteguhan yang tetap menyala di matanya. Batin Raffi berulang kali mengingat nama Allah. Ada keyakinan dalam dirinya bahwa setiap langkah, sekecil apapun, selalu berada dalam genggaman takdir yang telah ditetapkan. Ketika pesawat mulai bersiap untuk lepas landas, jantung Raffi berdegup kencang. Bukan karena takut terbang,
melainkan karena perasaan yang aneh menyelinap di dadanya. Seolah ada sesuatu yang besar akan terjadi dalam perjalanan ini. Ia menatap keluar jendela, melihat sayap pesawat bergetar halus sebelum berlari di landasan. Bayangan tanah semakin mengecil, dan awan mulai menyambut dari ketinggian. Raffi menyandarkan kepalanya ke kursi, mencoba menenangkan diri. Bisikan-bisikan hinaan tadi masih bergema, tapi ia berusaha memadamkannya dengan doa dalam hati. Ya Allah, lindungi perjalanan ini. Jangan biarkan rasa sakit di hati membuatku lupa pada MU. Dan di saat itulah, babak awal dari perjalanan takdir yang tak pernah ia bayangkan sedang mulai digerakkan. Langkah kecil seorang TKI yang diremehkan, tanpa seorang pun tahu, akan menjadi penentu nasib ratusan nyawa di udara. Suasana kabin perlahan tenang setelah pesawat Korea Air itu berhasil meninggalkan landasan. Lampu tanda sabuk pengaman masih menyala, tapi beberapa penumpang sudah mulai berbisik dan bergerak kecil di kursinya. Aroma makanan ringan yang disiapkan pramugari menyebar samar. Namun di sudut tempat Raffi duduk, keheningan justru terasa berat. Raffi duduk diam di kursinya. Pandangannya masih tertuju ke jendela. Awan putih yang terbentang luas seakan menenangkan hatinya. Namun ketenangan itu tidak bertahan lama. Seorang pemuda berwajah tampan, berpakaian modis dengan headphone mahal di lehernya, tiba-tiba menoleh ke arah Raffi. Ia meringis, lalu menutup hidung dengan tangan. Ya ampun, baunya dari mana sih? Suaranya cukup keras sehingga orang di sekitar ikut mendengar. Seorang gadis di kursi seberang tertawa kecil, menutup mulutnya sambil berbisik kepada temannya. Pasti dari dia. Lihat deh bajunya. Kayak nggak pernah dicuci. Raffi tersentak. Namun ia tetap menunduk. Dadanya bergetar. Tapi ia berusaha menahannya. Ia tahu, tidak ada gunanya membalas hinaan. Pemuda tadi tidak berhenti. Ia sengaja mengibaskan tangannya ke udara, seolah ingin menyingkirkan aroma tak sedap. Ini pesawat internasional, bukan bus murahan. Kalau nggak mampu tampil pantas, lebih baik nggak usah naik, katanya dengan nada merendahkan. Beberapa penumpang yang mendengar ikut melirik ke arah Raffi. Ada yang tersenyum mengejek, ada pula yang berpura-pura tidak peduli. Hanya seorang ibu tua di ujung barisan yang terlihat iba, tapi ia tak berani bicara. Hinaan itu semakin tajam ketika pria parubaya dengan jas mahal di kursi depan ikut menimpali. Ia melirik setengah badan ke belakang, menatap Raffi dari atas hingga bawah. Betul kata anak ini. Pesawat jadi terasa aneh kalau ada orang seperti dia, ucapnya sambil menunjuk dengan dagu. Maskapai seharusnya lebih selektif menjual tiket. Tawa lirih kembali terdengar. Raffi merasakan darahnya mendidih. Tapi ia menekan perasaannya. Ia menggenggam kedua tangannya erat di atas paha, menundukkan kepala semakin dalam. Dalam hatinya ia berbisik, "Ya Allah, kuatkan aku. Jangan biarkan lisanku terpeleset. Aku hanya ingin pulang dengan selamat." Pramugari yang lewat membawa troli makanan sempat menoleh. Alih-alih menegur penumpang yang menghina, ia justru ikut tersenyum canggung dan mempercepat langkah, seolah ingin segera menjauh dari keributan kecil itu. Perasaan asing dan keterasingan menusuk dada Raffi semakin dalam. Saat pembagian makanan dimulai, Raffi mendapat sekotak nasi dan minuman. Pemuda arogan di sampingnya langsung menepis tangan pramugari. "Tunggu, jangan taruh makanan saya di sini. Pindahkan dia dulu. Saya nggak mau makan di dekat orang yang... Ya, lihat saja penampilannya." Pramugari bingung. Namun penumpang itu bersikeras. Raffi hanya terdiam, menatap kotak makanannya tanpa berkata sepatah kata pun. Ia merasa seperti sampah yang tidak pantas berada di sana. Dalam hati, ia mengingat wajah ibunya yang selalu berkata, "Nak, jika kau diperlakukan rendah, ingatlah bahwa derajat manusia di sisi Allah bukan ditentukan oleh pakaian, tapi oleh hati dan amalnya." Ingatan itu membuat matanya berkaca-kaca. Ia menahan napas, menolak air mata yang hendak jatuh. Tak lama kemudian, seorang bocah lelaki yang duduk di baris belakang, anak dari pengusaha sombong di depan, berteriak dengan polosnya, "Ayah, kenapa dia duduk di sini? Bukannya orang seperti itu biasanya ada di bawah, di bagasi?"
Tawa keras pecah di sekitar kursi. Hinaan itu begitu menusuk, seolah menampar harga diri Raffi di depan banyak orang. Namun, di balik wajahnya yang tetap diam, sebuah keteguhan lahir. Ia menunduk makin dalam, bibirnya bergerak lirih, mengucap doa yang tak terdengar. Ia tidak ingin marah, tidak ingin membalas. Ia percaya, ada saatnya kebenaran akan tampak, ada waktunya harga diri yang diinjak akan diangkat setinggi-tingginya. Pesawat terus melaju menembus awan, sementara luka hati Raffi semakin dalam. Suara tawa, cibiran, dan bisikan meremehkan berputar di sekelilingnya. Ia bagaikan terjebak dalam lingkaran penghinaan yang tak berujung. Tapi di dasar hatinya, keyakinan akan kuasa Allah membuatnya tetap bertahan. Ketika lampu tanda sabuk pengaman kembali menyala karena turbulensi kecil, suasana kabin mendadak hening. Para penumpang terdiam sejenak. Namun tatapan merendahkan itu belum benar-benar hilang. Bagi mereka, Raffi tetap hanya seorang kuli yang tidak pantas duduk sejajar di kursi yang sama. Raffi menutup matanya, menghela napas dalam-dalam. Ia mencoba mengusir kepedihan di hatinya dengan keyakinan bahwa perjalanan ini bukan sekadar pulang ke tanah air. Ada sesuatu yang lebih besar sedang menantinya di langit luas ini. Ia tidak tahu apa, tapi ia yakin, takdir Allah sedang mempersiapkan sesuatu yang tak akan bisa ditebak oleh siapapun. Pesawat Korea Air itu meluncur mulus menembus lapisan awan, hingga pada ketinggian tertentu, tanda sabuk pengaman kembali menyala. Suara kapten terdengar di pengeras kabin. Bapak dan ibu penumpang sekalian, harap tetap duduk dan mengenakan sabuk pengaman. Kami sedang memasuki area cuaca yang kurang bersahabat. Awalnya, penumpang hanya saling pandang. Beberapa menghela napas lega, berpikir turbulensi biasa tak akan jadi masalah. Namun, hanya dalam hitungan menit, getaran pesawat terasa semakin keras. Lampu di kabin berkelip-kelip. Suara logam bergetar menusuk telinga. Raffi yang duduk di kursi dekat jendela menatap keluar. Di balik kaca, langit berubah kelam. Awan hitam pekat menggulung, seakan hendak menelan seluruh badan pesawat. Kilatan petir sesekali membelah langit, menerangi wajah-wajah tegang di dalam kabin. Degup jantung Raffi berkejaran dengan suara guntur yang terdengar samar. Seorang anak kecil di baris tengah menjerit ketakutan. Tangisnya memecah suasana. Ibunya berusaha menenangkan, namun wajahnya sendiri pucat pasi. Pemuda arogan yang tadi menghina Raffi mendadak kehilangan sikap sombongnya. Ia mencengkeram sandaran kursi di depannya. Wajahnya panik. Getaran semakin hebat. Troli makanan yang belum sempat diamankan meluncur di lorong kabin, menghantam kaki pramugari hingga ia terjatuh. Penumpang menjerit. Sebagian mulai berteriak menyebut nama Allah. Sebagian lainnya menutup wajah dengan tangan. Suasana yang tadi dipenuhi cemoohan kini berubah jadi lautan doa dan tangisan. Kapten kembali berbicara dengan suara bergetar, meski berusaha terdengar tenang. Mesin kanan mengalami gangguan akibat sambaran petir. Kami sedang berusaha mengendalikan pesawat. Mohon semua penumpang tetap tenang. Namun ketenangan itu mustahil. Lampu kabin padam sesaat, lalu menyala redup. Aroma hangus samar tercium, membuat bulu kuduk berdiri. Getaran semakin tak terkendali, seakan seluruh tubuh pesawat dilempar-lempar ke udara. Para penumpang saling berpegangan, sebagian berteriak histeris, sebagian lain terdiam kaku karena takut. Raffi menghela napas panjang, menggenggam erat sabuk pengaman di pinggangnya. Dalam hatinya ia memanggil nama Allah berulang-ulang. Ia bisa merasakan bagaimana maut begitu dekat, seakan menunggu di balik setiap guncangan. Tiba-tiba terdengar suara dentuman keras dari arah sayap. Pesawat berguncang hebat, tubuh penumpang seperti dihempaskan ke samping. Oksigen mask turun dari atas kabin dengan suara berderak. Orang-orang berebut memasangnya dengan tangan gemetar. Suara tangisan, doa, dan jeritan bercampur menjadi satu, menciptakan kepanikan yang sulit digambarkan. Pramugari mencoba berteriak menenangkan. Harap tetap duduk. Tarik masker oksigen ke arah Anda. Tapi suaranya tenggelam dalam kekacauan. Di tengah kepanikan itu, Raffi menunduk lebih dalam. Hatinya bergetar hebat, bukan hanya karena takut mati,
Tapi karena rasa getir, orang-orang yang sebelumnya menghinanya kini sama-sama merasakan rapuhnya hidup. Tidak ada perbedaan kaya atau miskin ketika maut mengintai dari langit. Ia mengingat pesan kakeknya yang dulu sering ia dengar ketika masih kecil. Kelak, Vi, saat orang lain panik, kau harus tetap tenang. Karena dalam tenanglah Allah menurunkan pertolongan. Pesan itu seolah muncul kembali di kepalanya, memberi kekuatan di tengah terjangan badai. Namun, di sekitarnya, para penumpang tidak mampu menyembunyikan kepanikan. CEO yang tadi angkuh memeluk ratas kulitnya. Wajahnya pucat dan keringat bercucuran. Pemuda arogan yang sebelumnya menutup hidung, kini memohon kepada pramugari dengan suara parau. Apakah kita akan jatuh? Tolong, katakan pesawat masih aman. Tak ada jawaban pasti. Raffi memandang keluar jendela lagi. Petir menyambar, menyinari sayap pesawat yang bergetar hebat. Di sanalah ia menyadari betapa kecilnya manusia di hadapan kuasa Allah. Sekuat apapun teknologi, sehebat apapun manusia, jika sudah berhadapan dengan langit dan badai, tak ada satupun yang benar-benar berkuasa. Ia menarik napas panjang, lalu menutup mata. Bibirnya bergetar lirih mengucapkan doa, bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk semua orang di dalam pesawat. Meski hatinya terluka oleh hinaan, ia tidak tega membayangkan ratusan nyawa itu melayang sia-sia. Guncangan kembali menghantam. Pesawat mendadak menukik tajam. Tubuh penumpang seperti terangkat dari kursi. Suara-suara jeritan pecah bersamaan. Di saat itu, rasa takut menelan semua yang ada. Tidak ada lagi tawa, tidak ada lagi penghinaan. Yang tersisa hanyalah manusia-manusia yang menggantungkan hidup pada sesuatu yang jauh lebih besar dari diri mereka. Dan di tengah teriakan itu, hati Raffi semakin kuat berbisik. Allah, jika ini takdirku, aku pasrah. Tapi jika engkau masih memberiku waktu, tunjukkan jalan untuk menolong mereka. Pesawat terus menukik. Cahaya kilat menerangi kabin yang penuh kepanikan. Perjalanan yang awalnya dihiasi ejekan kini berubah jadi ujian maut. Saat itulah, takdir yang tersembunyi perlahan bergerak, membawa Raffi pada jalan yang belum pernah ia bayangkan. Pesawat masih bergetar hebat, seolah ditelan amukan langit. Lampu kabin meredup, suara mesin meraung tidak stabil. Para penumpang terus berteriak, sebagian menyebut nama Allah berulang-ulang, sebagian lain hanya bisa menangis histeris. Raffi duduk kaku, wajahnya pucat, namun tatapannya perlahan berbeda dari penumpang lain. Ada kilau tekad yang muncul dari sorot matanya, seolah sebuah kenangan lama kembali menyala di tengah kepanikan. Seketika ia teringat masa kecilnya, jauh di desa Jawa Timur. Di sebuah rumah kayu sederhana, ia dibesarkan oleh kakeknya yang keras namun penuh kasih. Kakeknya bukan orang biasa. Dulu ia seorang pendekar tua yang pernah melatih pasukan khusus di masa konflik. Ia dikenal di kalangan terbatas sebagai penjaga ilmu tua. Ilmu yang tidak diajarkan sembarangan karena dianggap hanya bisa diwariskan pada orang yang benar-benar siap menanggung amanahnya. Raffi kecil sering dipanggil kakeknya ke halaman belakang rumah saat fajar masih menyelimuti kampung. Bangunlah, Vi. Ingat, tubuh yang dilatih sebelum matahari terbit akan menyerap kekuatan dari langit yang belum ternodai kesibukan dunia, kata kakeknya. Dengan tubuh kecil yang masih mengantuk, Raffi belajar menekuk lutut, menahan napas, mengatur langkah. Setiap gerakan yang ia pelajari bukan sekadar pukulan atau tendangan, melainkan aliran tenaga yang berharmoni dengan angin. Ilmu ini bukan untuk gagah-gagahan. Suara kakeknya bergema di benaknya, seakan hadir kembali di kabin pesawat yang kacau itu. Gerakan penyeimbang angin, begitu orang menyebutnya. Satu jurus sederhana yang bisa menstabilkan apa yang kacau, menenangkan apa yang porak-poranda. Tapi ingat, Vi, ilmu ini hanya akan berhasil jika hatimu bersih, jika kau mengandalkan Allah, bukan dirimu sendiri. Kenangan itu menampar hatinya. Selama ini, Raffi mengira ilmu yang diwariskan padanya hanyalah warisan tua yang tidak berguna di kehidupan modern. Apalagi setelah ia memutuskan merantau menjadi TKI, ia jarang sekali berlatih. Namun kini, di tengah pesawat yang hampir terjun bebas, kata-kata kakeknya kembali hidup. Seakan Allah sedang menunjukkan bahwa ilmu itu bukan sekadar warisan,
melainkan jalan takdir. Pesawat kembali terguncang hebat. Seorang pramugari jatuh tersungkur di lorong. Wajahnya panik, tangannya gemetar saat mencoba bangkit. CEO sombong yang tadi menghina Raffi kini meraung memanggil nama Tuhannya, mencengkeram kursi dengan mata terbelalak. Pemuda arogan di samping Raffi bahkan menutup wajah dengan kedua tangan, menangis seperti anak kecil. Raffi menggenggam sabuk pengamannya erat. Batinnya penuh gejolak, antara takut mati dan dorongan untuk berbuat sesuatu. Ia bisa saja pasrah sepenuhnya, tapi setiap guncangan mengingatkannya pada amanah yang dulu diberikan kakeknya. Jika suatu hari engkau melihat banyak orang akan binasa, dan kau tahu ilmu ini bisa menyelamatkan, maka jangan ragu. Itu tanda kau dipilih untuk menjadi jalan keselamatan. Air matanya menetes tanpa ia sadari. Ia menunduk, berbisik lirih dalam doa. Ya Allah, jika ini saatnya, jangan biarkan aku ragu. Tunjukkan padaku apa yang harus kulakukan. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Ia menatap sekeliling, melihat wajah-wajah ketakutan. Hati kecilnya luluh. Semua hinaan, semua ejekan, semua rasa sakit yang ia pendam sejak awal perjalanan, tiba-tiba menguap. Yang tersisa hanyalah rasa iba. Mereka semua, meski pernah merendahkannya, kini hanyalah manusia lemah yang ingin selamat. Raffi kembali memejamkan mata, membiarkan kenangan bersama kakeknya muncul jelas. Ia mengingat detail gerakan itu. Tubuh tegak, tangan kanan ditekan ke dada, napas ditarik dalam-dalam, lalu hentakan yang mengikuti aliran angin. Satu gerakan sederhana, namun kakeknya pernah berkata, jika dilakukan dengan hati yang tulus, angin akan tunduk, dan keseimbangan akan kembali. Pesawat tiba-tiba menukik lagi, membuat jeritan semakin menggila. Masker oksigen bergoyang liar. Pramugari berteriak memberi instruksi yang tak lagi didengar. Namun dalam hati Raffi, justru ketenangan mulai muncul. Ia tahu rahasia yang selama ini ia anggap beban, kini bisa menjadi kunci. Ia membuka matanya perlahan. Sorotnya bukan lagi sorot ketakutan semata, melainkan campuran doa, tekad, dan keberanian. Mungkin ini saatnya rahasia itu terungkap. Batinnya. Di dalam kabin yang penuh kekacauan, tak ada seorang pun yang menyadari perubahan dalam diri pemuda lusuh itu. Tapi di kedalaman hatinya, Raffi sudah menyiapkan diri untuk mengambil langkah yang akan mengubah segalanya. Pesawat masih terombang-ambing di tengah badai. Namun bersama gemuruh petir yang terus menyambar, sebuah rahasia lama kini siap bangkit dari kedalaman. Rahasia yang akan segera menuntun takdir seluruh jiwa di udara itu. Suara deru mesin semakin tak menentu, seperti napas raksasa yang sedang sekarat. Pesawat terguncang keras. Tubuh penumpang berulang kali terhempas ke kursi. Dari pengeras suara kabin, suara kapten kembali terdengar. Kali ini jauh lebih berat dan tertekan. Bapak dan Ibu penumpang, kami sedang mengalami kerusakan sistem kendali. Mohon tetap mengenakan sabuk pengaman. Kami berusaha mencari cara agar pesawat tetap stabil. Kalimat itu membuat seluruh kabin membeku. Meski sang kapten berusaha terdengar tenang, getaran suaranya tidak bisa menutupi kepanikan. Air mata mulai bercucuran dari wajah-wajah yang tadinya penuh angkuh. Doa-doa terucap dalam bahasa yang berbeda-beda, tapi intinya sama, permohonan keselamatan. Di ruang kokpit, suasana lebih mencekam. Kapten Han, pilot berusia 50 tahun dengan pengalaman ribuan jam terbang, duduk di kursi kendali dengan keringat bercucuran. Kedua tangannya mencengkeram kemudi yang macet. Matanya terpaku pada panel indikator yang berkelip merah. Autopilot gagal total. Teriak kopilot muda di sebelahnya. Wajahnya pucat. Sistem hidrolik nomor 2 tidak merespons. Kemudi kanan terkunci. Kapten Han mencoba menarik tuas kendali dengan sekuat tenaga. Ayo, gumamnya. Giginya terkatup menahan tekanan. Tapi pesawat tetap menukik. Jarum altimeter menurun drastis. Lampu alarm berbunyi tak henti. Seperti lonceng maut. Kita kehilangan ketinggian 1000 kaki setiap menit. Suara kopilot gemetar. Jika begini terus, kita akan menabrak laut dalam waktu kurang dari 15 menit. Ruang kokpit dipenuhi suara peringatan elektronik yang saling bersahutan.
Stall. Stall. Pull up. Sistem komputer memberi peringatan. Namun perintah itu mustahil dilakukan karena kendali tidak lagi taat. Kapten Han menutup mata sejenak, lalu menghembuskan napas berat. Ia tahu, sebagai kapten ia wajib menenangkan. Tapi di lubuk hatinya, ia sudah merasakan keterbatasan. Apakah ini akhirnya? Apakah aku akan membawa ratusan orang mati bersamaku? Pikirnya getir. Ia menoleh pada foto kecil yang ditempel di panel samping kokpit, istri dan anak-anaknya yang tersenyum. Dadanya sesak, matanya berkaca-kaca. "Maafkan ayah," bisiknya lirih, nyaris tanpa suara. Sementara itu, di kabin, penumpang semakin kacau. Seorang pramugari berusaha berdiri memberi arahan, namun tubuhnya terhuyung akibat guncangan. CEO yang tadi sombong kini menunduk. Wajahnya menempel di kursi, mulutnya bergetar melafalkan doa. Pemuda arogan di samping Raffi meringkuk seperti anak kecil. Tangannya gemetar hebat. Raffi sendiri duduk dengan wajah penuh ketegangan, tapi ia masih berusaha tenang. Di dadanya, doa tak putus ia lantunkan. "Ya Allah, lindungi kami. Jangan biarkan maut menelan mereka yang tak siap. Jika Engkau menakdirkanku melakukan sesuatu, tunjukkanlah." Guncangan kembali menghantam. Masker oksigen yang menggantung berayun liar. Suara logam berderit panjang, membuat bulu kuduk setiap orang berdiri. Seorang ibu menjerit, memeluk anaknya erat-erat. Suara-suara tangisan bercampur dengan panggilan panik pada awak kabin. Kapten Han akhirnya membuka komunikasi ke menara darat. "Incheon Tower. Ini Korea Air 908. Kami mengalami kerusakan sistem kendali. Ketinggian turun drastis. Kami tidak yakin bisa bertahan." Suaranya bergetar, menandakan sebuah pengakuan yang jarang sekali keluar dari mulut seorang kapten berpengalaman. Putus asa. Hening sesaat memenuhi ruang kokpit setelah ia mengucapkan kalimat itu. Kopilot menunduk, matanya merah, seolah tidak lagi sanggup mencari solusi. Semua manual yang ia buka berujung buntu. Sistem elektronik satu persatu berhenti merespons. "Kapten," suara kopilot parau, "kita mungkin tidak punya banyak waktu." Kapten Han hanya menunduk. Genggamannya lemas di kemudi. Untuk pertama kalinya, ia merasakan betapa kecilnya manusia di hadapan kuasa langit. Semua pengalaman, semua jam terbang, semua teknologi tercanggih yang ia andalkan, hancur begitu saja di hadapan badai. Di kabin, suasana tak jauh berbeda. Penumpang merintih. Ada yang pingsan karena panik. Ada yang bersuara parau meminta ampun pada Allah. Suara-suara itu menggema, membuat suasana seperti ruang pengadilan sebelum vonis mati dijatuhkan. Raffi merasakan detak jantungnya semakin cepat. Ia tahu dari pengumuman pilot bahwa mereka sudah hampir kehilangan kendali sepenuhnya. Tapi bersamaan dengan rasa takut itu, ia merasakan sesuatu yang lain. Sebuah dorongan dari dalam hatinya, seperti panggilan lama yang kembali terdengar. Kata-kata kakeknya terngiang jelas. "Akan ada waktu ketika semua orang menyerah. Disitulah ilmu yang kau bawa menemukan tujuannya." Ia membuka matanya, menatap kabin yang berantakan. Suasana penuh tangisan dan jeritan itu justru semakin menguatkan tekadnya. Ia tidak bisa hanya duduk diam. Hatinya bergetar, seakan sebuah jalan mulai terbuka. Pesawat terus menukik. Langit di luar semakin kelam. Petir menyambar seakan menutup semua harapan. Di kokpit, sang kapten hampir menyerah. Namun di kursi kelas ekonomi, seorang TKI lusuh menundukkan kepala, memantapkan hati untuk mengambil keputusan yang akan mengubah segalanya. Kabin pesawat terasa semakin mencekam. Lampu redup berkedip. Suara alarm dari kokpit terus memekakkan telinga. Guncangan tak kunjung berhenti. Tubuh penumpang terhempas ke kursi seolah ditarik oleh kekuatan tak kasat mata. Suasana penuh doa, tangisan, dan teriakan panik. Seorang pramugari berusaha merangkak di lorong. Wajahnya pucat pasi. "Tetap duduk. Kenakan masker oksigen." Suaranya nyaris pecah, tapi hanya sedikit yang mendengarkan. Sebagian penumpang sudah kehilangan kendali, menangis sambil memukul-mukul kursi,
Bahkan ada yang berteriak histeris memanggil keluarganya di tanah air seakan ingin berpamitan. Raffi duduk terpaku. Tubuhnya gemetar menahan tekanan. Jantungnya berdetak cepat. Tapi tatapannya mulai berubah. Ia menyadari satu hal. Jika tidak ada yang bertindak, semua orang di sini akan binasa. Doa dalam hatinya semakin kuat. Ya Allah, tunjukkan jalan. Jika aku dipilih untuk jadi perantara pertolongan MU, jangan biarkan aku ragu. Tiba-tiba guncangan keras membuat troli logam yang tadi terbengkalai meluncur ke arahnya. Tanpa sadar, Raffi menggerakkan tubuh dengan refleks. Ia menahan troli berat itu dengan kekuatan yang mengejutkan penumpang di sekitarnya. Beberapa orang melongo, tak menyangka pemuda lusuh itu mampu menghentikan benda sebesar itu dalam kondisi pesawat terombang-ambing. Pemuda arogan di sampingnya menatap dengan mata melebar. Kau, bagaimana bisa? Suaranya bergetar, namun segera tenggelam dalam jeritan lain ketika pesawat kembali menukik. Raffi tidak menjawab. Ia hanya menunduk, menggenggam erat sabuk pengaman. Dalam hatinya ia mendengar gema suara kakeknya. Gerakan penyeimbang angin hanya bisa muncul saat kau benar-benar pasrah. Jika kau maju dengan niat menolong, maka jalanmu akan dibukakan. Pesawat semakin tak terkendali. Beberapa panel di atas kabin jatuh berdebam, membuat penumpang menjerit lebih keras. CEO yang tadi sombong kini menempelkan dahi ke kursi. Mulutnya bergumam doa. Air matanya jatuh tanpa henti. Semua topeng keangkuhan runtuh, berganti ketakutan yang sama. Dalam kekacauan itu, Raffi melihat seorang pramugari muda terjatuh pingsan di lorong. Tidak ada yang menolong. Semua sibuk menyelamatkan diri sendiri. Naluri Raffi mendorongnya bangkit. Ia membuka sabuk pengaman, lalu merangkak dengan tubuh terhuyung. Seorang penumpang berteriak marah. Hei, kembali duduk. Jangan tambah kacau. Namun Raffi tidak peduli. Ia menepikan kata-kata kasar itu. Fokus pada pramugari yang tak sadarkan diri. Dengan susah payah ia menepikan tubuh perempuan itu ke sisi lorong agar tidak terinjak, lalu menegakkan posisinya. Penumpang yang melihat hanya terdiam, sebagian terkejut, sebagian menatap sinis. Kopilot mengumumkan dari pengeras suara, suaranya gemetar. Kepada seluruh penumpang, kemungkinan terburuk bisa terjadi kapan saja. Mohon semuanya berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Kalimat itu membuat tangis semakin pecah. Suasana kabin menjadi seperti ruang pengakuan dosa terakhir. Raffi kembali ke kursinya dengan napas terengah. Tapi hatinya kini mantap. Ia menatap ke arah kokpit yang pintunya terbuka sedikit karena pramugari tadi sempat keluar. Dari celah itu, ia melihat sekilas wajah kapten yang penuh keringat dan keputusasaan. Sesuatu dalam dirinya bergetar. Mereka sudah menyerah. Berarti aku harus maju. Dengan langkah goyah, ia bangkit dari kursi. Pemuda arogan di sampingnya langsung menahan lengannya. Kau mau apa? Duduk saja. Kau bukan siapa-siapa. Nada suaranya ketakutan bercampur amarah. Raffi menatapnya sejenak. Tidak ada kebencian dalam matanya. Hanya ketenangan. Kalau aku tetap diam, kita semua akan jatuh. Kalimatnya lirih, tapi penuh keyakinan, membuat pemuda itu terdiam membeku. Beberapa penumpang lain mulai bersuara. Hei, jangan ganggu. Kembali ke tempatmu. Kau pikir kau bisa apa? Suara-suara merendahkan itu kembali menghujani. Namun kali ini, Raffi tidak lagi menunduk. Ia melangkah maju di lorong sempit. Tubuhnya bergoyang mengikuti guncangan pesawat. Di wajahnya tergambar tekad yang tidak dimiliki orang lain di ruangan itu. Ketakutan masih ada, tapi keberanian kini jauh lebih besar. Ia tahu, inilah kesempatan terakhir, dan ia tidak boleh menyia-nyiakannya. Pesawat menukik lagi, membuat sebagian orang menjerit panik. Namun langkah Raffi terus maju, melewati deretan penumpang yang menatapnya dengan kebingungan dan cemooh. Pintu kokpit makin dekat. Di dada Raffi, doa tak henti berbisik. Ya Allah, jangan biarkan langkahku sia-sia. Jika ini jalannya, maka tuntunlah aku. Lorong kabin bergetar hebat ketika Raffi melangkah mendekati kokpit. Setiap langkah terasa seperti menantang maut.
Penumpang lain menatapnya dengan campuran marah, bingung, dan takut. Beberapa berteriak histeris. "Hei, jangan masuk ke sana. Kau bisa bikin makin parah." Namun suara-suara itu bagai angin lalu. Pintu kokpit terbuka sedikit, akibat pramugari yang tadi jatuh pingsan. Raffi meraih gagangnya, lalu menatap sejenak ke belakang. Wajah penumpang dipenuhi ketakutan, sebagian menutup mata, sebagian lagi terdiam membeku. Hanya doa dan tangisan yang terdengar. Dengan keberanian yang bahkan mengejutkan dirinya sendiri, Raffi melangkah masuk. Sejenak, cahaya redup panel kokpit menyambutnya. Bunyi alarm elektronik menggema tiada henti. Jarum altimeter terus merosot. Kapten Han dan kopilot terlihat hampir putus asa. Tangan mereka mencengkeram kendali yang macet. Kapten Han menoleh cepat. Kaget melihat sosok asing memasuki kokpit. "Hei, siapa kau? Keluar. Ini area terbatas." Suaranya keras, penuh tekanan. Raffi menelan ludah. "Kapten, izinkan saya mencoba sesuatu," ucapnya pelan tapi tegas. Kopilot mendengus panik. "Apa yang bisa kau lakukan? Ini bukan mainan. Mesin rusak, sistem kendali mati, kita akan jatuh." Raffi menunduk sebentar, lalu mengangkat wajahnya. Ada sorot yang tidak biasa di matanya, sorot yang lahir dari keyakinan. "Saya tidak bisa menjanjikan apapun, tapi kakek saya mewariskan sebuah gerakan." Ia bilang, saat semua kendali gagal, saat semua orang putus asa, gerakan itu bisa menyeimbangkan kembali. Kapten Han menatapnya dengan bingung. "Apa maksudmu? Ini pesawat, bukan arena sulap." Namun detik itu juga, pesawat menukik lebih tajam, membuat tubuh mereka semua hampir terhempas dari kursi. Lampu berkedip liar. Suara alarm memekakkan telinga. Jeritan dari kabin terdengar jelas, menembus pintu kokpit yang setengah terbuka. Raffi menggenggam dadanya, menarik napas panjang. Ingatan tentang latihan keras di desa kembali jelas. Tubuhnya berdiri tegak, napas ditarik dalam. Lalu hentakan tangan yang mengikuti arah angin. Gerakan penyeimbang angin. Itulah warisan yang selalu ia anggap aneh. Tapi kini terasa seakan memang dipersiapkan untuk momen ini. "Kapten," suara Raffi bergetar namun mantap. "Izinkan saya. Tidak ada waktu lagi." Kapten Han menatapnya dalam diam. Ada konflik besar dalam dirinya. Akal sehat berkata mustahil. Tapi matanya melihat sesuatu yang berbeda di wajah pemuda itu. Dalam keadaan terjepit, ia akhirnya mengangguk lemah. "Lakukan, kalau itu bisa memberi sedikit harapan." Raffi maju ke tengah kokpit. Tubuhnya bergetar bukan karena takut semata, tapi karena menyadari bahwa kini ratusan nyawa menggantung pada langkahnya. Ia menutup mata, mengatur napas, dan membiarkan doa lirih keluar dari bibirnya. "Ya Allah, ini bukan tentang aku. Jika Engkau mengizinkan, jadikanlah gerakan ini jalan keselamatan mereka." Suasana hening sesaat, meski alarm masih meraung. Lalu Raffi mengangkat tangan kanannya perlahan. Ia menekuk lutut, menahan napas, lalu menghentakkan tangan dengan cepat ke arah panel darurat di sisi kokpit. Gerakan itu sederhana, namun penuh tenaga. Bruk! Tangan Raffi menghantam panel. Seketika, lampu indikator berkelip aneh. Sistem manual yang tadinya mati mendadak aktif kembali. Jarum yang tadinya jatuh bebas berhenti menukik drastis. Pesawat bergetar, lalu perlahan mulai menstabil. Kapten Han terbelalak. "Apa yang kau lakukan?" Ia mencoba menggerakkan kendali, dan kali ini, tuas yang sebelumnya terkunci terasa lebih ringan. Kopilot menjerit lega. "Kapten, sistem manual kembali. Kendali bisa digerakkan." Sementara itu, di kabin, guncangan yang tadinya liar mulai berkurang. Penumpang yang histeris terdiam sejenak, merasakan perubahan. Seorang ibu berbisik dengan air mata mengalir. "Pesawat tidak jatuh lagi." Suara tangisan kini bercampur dengan doa syukur. Namun tak seorang pun tahu apa yang baru saja terjadi. Mereka hanya melihat pintu kokpit terbuka. Sosok pemuda lusuh itu berdiri dengan tubuh terhuyung. Wajahnya pucat,
tapi sorot matanya tenang. Raffi menarik napas berat, menunduk, lalu kembali berbisik dalam hati. Ini bukan aku, ini hanya izin MU, ya Allah. Pesawat masih dalam kondisi darurat, tapi arah maut yang tadinya begitu dekat kini sedikit menjauh. Semua itu terjadi hanya karena satu gerakan misterius, yang bahkan tak masuk akal bagi siapapun yang melihatnya. Di dalam kokpit, kapten dan kopilot masih gemetar, mencoba menstabilkan kendali sepenuhnya. Sementara di luar, ratusan penumpang masih diliputi kebingungan, tanpa tahu rahasia apa yang baru saja menyelamatkan mereka. Dan Raffi berdiri di sana, tubuhnya lelah, tapi hatinya mantap. Inilah awal dari perubahan besar. Dentuman guntur terakhir terdengar menjauh, dan guncangan pesawat yang sebelumnya liar perlahan mulai reda. Alarm yang tadinya meraung tak henti kini hanya berbunyi sesekali, seakan badai mengendurkan cengkeramannya. Meski belum benar-benar aman, ada perubahan yang jelas. Arah maut yang tadi terasa begitu dekat kini menjauh sejenak. Kabin yang penuh histeria mulai merasakan hal itu. Jeritan panik berangsur mereda, berganti dengan tangisan lega. Penumpang yang sebelumnya berteriak keras kini hanya terisak sambil menutup wajah dengan kedua tangan. Seorang ibu memeluk anaknya erat-erat, berulang kali mencium keningnya sambil berucap syukur. Seorang pria parubaya menatap sekeliling dengan mata merah, lalu berbisik lirih. Kita masih hidup. Kalimat sederhana itu seperti menyalakan api harapan kecil di dalam kabin. Beberapa penumpang lain mengangguk cepat, seakan ingin meyakinkan diri sendiri. Kapten Han kembali berbicara lewat pengeras suara, kali ini dengan suara yang masih berat namun penuh harapan. Kami berhasil mengaktifkan sistem manual. Pesawat perlahan kembali stabil. Mohon semua tetap duduk dengan sabuk pengaman terpasang. Kita masih memiliki peluang untuk selamat. Kata-kata itu disambut tangis syukur dari berbagai sisi kabin. Alhamdulillah. Terdengar lirih dari mulut seorang wanita berhijab di barisan belakang, disusul bisikan doa-doa lain yang tak kalah tulus. Namun tidak ada yang benar-benar tahu bagaimana perubahan itu bisa terjadi. Mereka hanya melihat sesosok pemuda sederhana keluar dari kokpit dengan langkah terhuyung. Raffi berdiri sejenak di pintu, tubuhnya basah oleh keringat, wajahnya pucat, tapi matanya memancarkan ketenangan yang berbeda. Seorang penumpang spontan berteriak, "Itu dia! Dia yang tadi masuk kokpit." Semua kepala menoleh ke arah Raffi. Tatapan bingung, kaget, sekaligus penuh pertanyaan tertuju padanya. Pemuda arogan yang sebelumnya menghina Raffi tercekat. Matanya melebar tak percaya. Tidak mungkin. Apa yang barusan kau lakukan? Suaranya nyaris tercekat. Raffi hanya menunduk, menghela napas panjang. Ia tidak ingin menjawab dengan kebanggaan. Dalam hatinya ia berbisik lirih. Ini bukan aku. Semua karena izin MU. Ya Allah. Pramugari yang sempat pingsan kini tersadar, dibantu oleh rekannya. Wajahnya masih pucat, tapi matanya menatap Raffi dengan rasa heran. Tadi, aku lihat dia di kokpit, bisiknya pada sesama kru. Kata-kata itu segera menyebar cepat di antara penumpang. Bisik-bisik berubah menjadi suara keras. Dia menyelamatkan kita. Bagaimana bisa? Bukannya dia cuma TKI. Apa yang sebenarnya terjadi di sana? CEO yang tadi angkuh duduk terdiam. Wajahnya pucat, keringat dingin mengalir deras. Tatapannya terpaku pada Raffi, tapi mulutnya tak mampu berkata apa-apa. Semua cemoohan yang sebelumnya keluar dari bibirnya kini seolah kembali menampar dirinya sendiri. Pesawat yang semula berguncang liar kini mulai meluncur stabil menembus celah awan. Kilatan petir masih tampak jauh di kejauhan, tapi tidak lagi mengancam seperti sebelumnya. Suasana kabin berubah drastis. Dari neraka penuh jeritan menjadi ruang penuh rasa syukur dan keheranan. Raffi kembali duduk perlahan di kursinya. Tubuhnya gemetar hebat, bukan karena takut, melainkan karena energi dalam dirinya terasa terkuras habis. Tangannya dingin, napasnya berat, namun hatinya tenang. Ia menatap keluar jendela, melihat langit yang mulai terbuka sedikit demi sedikit, seakan badai memberi jalan. Seorang wanita tua di sebelah lorong menatapnya sambil meneteskan air mata. "Nak,
Kau ini siapa sebenarnya? Bagaimana bisa kau lakukan itu? Suaranya bergetar penuh rasa ingin tahu. Raffi hanya menggeleng pelan, menunduk. Saya bukan siapa-siapa, Bu. Hanya seorang perantau yang ingin pulang. Semua yang terjadi karena pertolongan Allah. Jawaban itu membuat suasana hening sejenak. Beberapa penumpang menutup wajah dengan tangan, menangis lebih keras, bukan karena takut lagi, tapi karena merasa disadarkan bahwa di tengah langit luas, bukan uang, jabatan, atau rupa yang bisa menyelamatkan, melainkan kuasa yang jauh lebih besar dari manusia. Pesawat terus meluncur stabil. Pramugari berjalan perlahan memeriksa kondisi penumpang. Wajah mereka masih pucat, tapi kali ini ada secercah harapan. Namun di balik semua itu, tatapan penuh rasa ingin tahu tak henti mengikuti Raffi. Ia tidak bisa lagi bersembunyi di balik pakaian lusuhnya. Rahasia besar dalam dirinya sudah mulai tercium, meski belum sepenuhnya terungkap. Langit yang semula gelap mulai berganti dengan celah cahaya tipis. Di sanalah, di tengah udara yang mulai tenang, para penumpang merasakan betapa tipisnya jarak antara maut dan kehidupan. Dan di sanalah pula, tanpa mereka sadari, kisah tentang seorang TKI yang diremehkan mulai menjelma jadi legenda. Kabin pesawat kini dipenuhi rasa lega bercampur heran. Para penumpang masih menatap satu sama lain, seakan tak percaya bahwa maut yang sudah begitu dekat bisa menjauh hanya dalam hitungan detik. Namun lebih dari itu, perhatian mereka kini berpusat pada sosok yang duduk tenang di kursi ekonomi. Raffi, pemuda berpakaian lusuh yang sejak awal diremehkan. Pramugari senior. Wajahnya pucat tapi matanya penuh rasa ingin tahu, mendekati Raffi. Maaf, Tuan, suaranya gemetar. Apa yang sebenarnya Anda lakukan di dalam kokpit tadi? Pertanyaan itu membuat semua penumpang di sekitarnya menajamkan telinga. Raffi menatap pramugari itu dengan pandangan sederhana, lalu menunduk. Saya tidak melakukan apa-apa yang hebat. Saya hanya mencoba gerakan yang diajarkan kakek saya. Dan yang membuat semua ini berhasil, hanyalah izin Allah. Namun jawaban itu tidak memuaskan rasa penasaran mereka. Pemuda arogan yang sebelumnya mencemooh kini bangkit dari kursinya. Wajahnya masih basah oleh air mata ketakutan. Jangan bercanda. Aku lihat dengan mataku sendiri. Kau menyentuh panel, lalu sistem hidup kembali. Itu bukan kebetulan. Kau bukan orang biasa, kan? Suaranya parau, penuh campuran ketakutan dan kagum. Suasana kabin mendadak hening. Semua mata tertuju pada Raffi, menunggu penjelasan. Raffi menutup mata sejenak. Napasnya berat. Ia tahu, rahasia yang selama ini ia simpan rapat perlahan mulai terbuka. Ingatan tentang masa kecilnya, tentang latihan keras bersama sang kakek, kembali hadir. Ia masih bisa merasakan dinginnya embun pagi di halaman tanah. Suara lantang kakeknya yang mengajarkan kesabaran, kekuatan, dan doa. Kakek saya, akhirnya Raffi berbicara dengan suara tenang, adalah seorang pendekar tua dari Jawa Timur. Ia bukan hanya seorang petani biasa, meski orang kampung melihatnya begitu. Dulu, ia pernah melatih pasukan khusus. Dari beliaulah saya belajar ilmu yang disebut gerakan penyeimbang angin. Ilmu itu bukan sekadar jurus, tapi warisan yang diajarkan dengan syarat, hanya digunakan untuk menolong, bukan untuk pamer. Bisikan terkejut menyebar di kabin. Seorang penumpang berucap lirih. Pendekar Jawa Timur? Aku pernah dengar tentang itu. Katanya hanya legenda. Yang lain menimpali. Jadi, pemuda ini cucunya. Raffi menunduk. Ia tidak ingin terlihat sombong. Saya bukan siapa-siapa. Saya memang TKI, bekerja di negeri orang demi keluarga. Saya memilih jalan itu, karena saya tidak ingin dikenal lewat warisan kakek saya. Saya hanya ingin hidup sederhana. Tapi hari ini, mungkin inilah saatnya amanah itu tidak lagi bisa saya sembunyikan. Ucapan itu membuat suasana semakin haru. Seorang ibu muda yang sebelumnya memandang rendah kini meneteskan air mata. Ya Allah, jadi selama ini kita menghina orang yang justru diturunkan untuk menyelamatkan kita. CEO yang duduk di kursi depan perlahan bangkit. Wajahnya pucat, suaranya bergetar.
Anak muda, aku telah salah menilai. Aku menghina penampilanmu, menganggapmu rendah. Tapi ternyata, hidupku dan nyawa semua orang di sini ada di tanganmu. Ia menunduk dalam-dalam, sebuah sikap yang tidak pernah ia tunjukkan pada siapapun. Raffi menatapnya dengan teduh. Saya tidak menyelamatkan siapa-siapa. Hanya Allah yang menyelamatkan. Saya hanya dijadikan jalan. Ucapan itu membuat beberapa penumpang langsung terisak. Suasana berubah menjadi lautan doa dan syukur. Ada yang berbisik lirih, ada yang menutup wajah dengan kedua tangan, ada pula yang menatap Raffi dengan mata penuh kekaguman dan penyesalan. Pramugari yang sebelumnya ragu padanya kini berkata pelan, "Saya minta maaf, tadi saya sempat meremehkan Anda. Tapi kini saya tahu, pakaian tidak bisa menunjukkan siapa manusia sebenarnya." Raffi tersenyum tipis, lalu menunduk. "Jangan minta maaf. Kita semua hanyalah manusia yang bisa salah. Yang penting, kita belajar darinya." Pesawat terus meluncur stabil, seolah langit pun ikut menenangkan diri setelah badai yang menggila. Namun di dalam kabin, badai yang lain justru bergemuruh. Badai penyesalan, haru, dan rasa kagum pada seorang pemuda yang sebelumnya dianggap tak lebih dari penumpang kelas rendah. Suara doa dan syukur terus terdengar, bercampur dengan isakan pelan. Di tengah-tengah itu, Raffi hanya duduk diam, menatap keluar jendela. Ia tahu, semua yang terjadi bukan karena kekuatannya, melainkan karena kuasa yang jauh lebih besar dari dirinya. Namun ia juga sadar, rahasia yang selama ini ia sembunyikan sudah mulai terkuak, dan dunia tidak akan lagi memandangnya dengan cara yang sama. Pesawat masih melaju di atas langit yang berangsur cerah. Namun di dalam hati setiap penumpang, ada perubahan besar. Pandangan mereka pada Raffi, pada hidup, bahkan pada arti kuasa Allah. Langit perlahan memutih. Setelah badai pekat yang hampir menelan pesawat, kini sinar tipis matahari menembus awan. Di dalam kabin, suasana masih penuh tangis, doa, dan rasa syukur. Penumpang menggenggam tangan satu sama lain, seakan baru saja keluar dari jurang kematian. Kapten Han berbicara lagi lewat pengeras suara, kali ini dengan nada penuh harapan. "Bapak dan Ibu sekalian, pesawat sudah kembali stabil. Kami akan segera mencari bandara terdekat untuk pendaratan darurat. Mohon tetap tenang." Sorak kecil terdengar, bercampur dengan isakan. Semua orang sadar, mereka baru saja diselamatkan dari maut. Namun perhatian tetap tertuju pada satu orang, Raffi. Penampilan lusuhnya kini tidak lagi menjadi bahan hinaan. Justru, semua mata menatapnya dengan penuh rasa hormat dan syukur. CEO kaya yang tadi angkuh kini bangkit perlahan. Dengan langkah gemetar, ia menghampiri Raffi. Lututnya bergetar, lalu tanpa peduli tatapan orang lain, ia membungkuk dalam-dalam. "Maafkan aku, Nak. Aku salah besar menilai manusia hanya dari luarnya. Kau telah menyelamatkan nyawaku. Aku berhutang hidup padamu." Suaranya pecah. Air mata mengalir tanpa bisa ia tahan. Pemuda arogan yang sempat mencibir Raffi sebelumnya ikut maju. Wajahnya masih pucat. Suaranya parau. "Kak, aku malu. Aku tadi bilang kau bau, hina, tapi nyawaku ada di tanganmu." Ia menunduk. Matanya merah. Raffi hanya menatap mereka dengan lembut. Ia menundukkan kepala. Bibirnya bergetar lirih. "Jangan minta maaf padaku. Kita semua lemah tanpa pertolongan Allah. Aku hanya dijadikan jalan. Yang menyelamatkan kita semua hanyalah Dia." Kata-kata itu membuat kabin hening sejenak. Banyak yang menunduk, menahan tangis, merasa dipermalukan oleh kesombongan masing-masing. Pesawat terus menurun perlahan. Dari jendela, daratan mulai terlihat. Landasan bandara darurat di Jepang yang sudah disiapkan. Ketika roda pesawat akhirnya menyentuh bumi, suara gesekan keras terdengar. Tubuh penumpang terguncang ke depan. Semua menahan napas. Sampai akhirnya pesawat benar-benar berhenti dengan aman di landasan. Kabin meledak dalam sorakan, tangisan, dan doa syukur. Penumpang berpelukan. Beberapa sujud syukur di lantai pesawat. Pramugari menutup wajah dengan tangan.
Bahunya terguncang karena tangis lega. Namun momen yang paling mengejutkan terjadi setelah itu. Saat pintu pesawat dibuka dan penumpang mulai turun, puluhan wartawan sudah menunggu di bawah. Berita tentang pesawat yang hampir jatuh sudah menyebar luas. Kamera menyorot setiap wajah panik yang keluar, hingga akhirnya mata lensa itu terarah pada sosok sederhana yang berjalan terakhir, Raffi. Dia yang menyelamatkan pesawat. Teriak salah satu penumpang, menunjuk Raffi. Spontan, puluhan kamera langsung menyorot ke arahnya. Blitz kamera menyilaukan matanya. Wartawan berebut bertanya, "Siapa nama Anda? Apa yang Anda lakukan di kokpit? Apakah Anda seorang teknisi penerbangan?" Raffi menunduk, tidak nyaman dengan sorotan itu. Dengan suara tenang, ia menjawab, "Nama saya Raffi. Saya hanya seorang TKI yang ingin pulang. Tidak lebih dari itu." Kata-kata itu menimbulkan kehebohan. Seorang wartawan membalas cepat, "Tidak mungkin. Penumpang lain bilang Anda melakukan sesuatu yang menyelamatkan pesawat. Anda bukan orang biasa, kan?" Raffi terdiam. Ia sadar, rahasia ini tidak bisa disembunyikan lagi. Dengan suara pelan, ia berkata, "Kakek saya mewariskan sebuah ilmu tua. Saya tidak ingin orang menganggap saya hebat. Karena tanpa izin Allah, saya tidak bisa melakukan apa-apa. Semua ini hanya bukti bahwa penolong bisa datang dari jalan yang tidak disangka-sangka." Penumpang yang mendengar itu menangis lagi. Kali ini bukan karena takut, tapi karena merasa baru saja menyaksikan kuasa yang nyata. Twist paling mengejutkan pun terungkap tak lama setelahnya. Seorang wartawan senior yang mengenal sejarah pendekar Jawa Timur berbisik pada rekan-rekannya, lalu menulis cepat, "Raffi bukan sekadar TKI. Ia adalah cucu dari seorang pendekar dan ulama besar yang dulu pernah menyelamatkan negeri di masa sulit." Darah itu mengalir padanya. Raffi menatap langit yang kini cerah, lalu menunduk dengan tenang. Ia tidak mencari pujian, tidak mengharap sanjungan. Hatinya hanya penuh syukur karena semua penumpang selamat. Sementara itu, penonton kisah ini, siapapun yang menyaksikan, akan teringat pesan abadi. Jangan pernah meremehkan orang hanya dari penampilan. Karena di balik kesederhanaan bisa tersimpan kekuatan yang diturunkan Allah untuk menyelamatkan banyak jiwa. Dan begitulah, seorang TKI yang diremehkan, hanya dengan satu gerakan, mengubah maut menjadi keselamatan, meninggalkan kisah yang akan dikenang sepanjang masa.